Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linastami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, setelah puji dan syukur serta salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk Allah itu dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya, Allah berikan kepada setiap mereka apa yang disebut dengan petunjuk atau guidance atau rambu-rambu, ya. Ini seluruhnya, baik manusia ataupun hewannya. Jadi dalam kehidupan ini kita dapatkan beberapa jenis petunjuk atau bahasa kitanya adalah hidayah yang Allah berikan kepada setiap makhluk Allah. Ada yang disebut dengan hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini ada pada setiap makhluk, baik manusia ataupun hewan, ya. Anak kecil ketika merasa lapar menangis, ketika merasa enggak enak menangis. Siapa yang mengajarkan mereka untuk menangis? Ini adalah hidayah yang sengaja Allah berikan kepada setiap makhluk hanya dalam tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup saja, untuk survival, gitu ya, untuk mempertahankan keberlangsungannya saja. Manusia Allah berikan itu, hewan pun Allah berikan itu. Yang disebut hidayatul ilham itu Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah. Itu yang pertama. Ada lagi yang disebut dengan hidayatul hawas, insting, naluri, ya, atau bahasa Arab yang lainnya disebut goriza. Kemampuan beberapa jenis hewan, ketika Allah berikan hidayah jenis ini lebih daripada manusia. Kemampuan mengendusnya anjing lebih, ya, daripada kemampuan mengendusnya kita. Untuk apa itu? Untuk survival, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Kalau hewan itu sampai di sini saja, Pak. Mereka enggak membutuhkan hidayah yang di atasnya lagi. Bagi hewan cukup dengan hidayatul ilham atau hidayatul hawas. Cukup bagi mereka. Karena mereka enggak punya visi ataupun misi yang berat seperti yang Allah bebankan kepada manusia. Nah, kalau manusia enggak cukup dengan dua hidayah tadi, Pak. Maka Allah berikan petunjuk yang lain, guidance yang lain dalam bentuk hidayatul aqli. Akal ini hanya peruntukan buat manusia saja, sehingga berbeda dalam hal ini manusia dengan yang lainnya. Akal, hidayah akal hanya Allah peruntukan buat manusia saja. Dan ini satu-satunya atau salah satu di antara kelebihan manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hatta dengan malaikat sekalipun, kelebihannya manusia itu oleh Allah diberikan hidayatul aqli. Tetapi pada kenyataannya, Pak, potensi akal yang diberikan kepada manusia itu nyaris luput daripada memaksimalkannya.
Sehingga dalam ayat Al-Quran sering kita disinggung afala ta'qilun, afala tatadabbarun, atau dengan kalimat yang lainnya. Yang intinya adalah singgungan kepada manusia untuk memaksimalkan potensi akal ini. Apakah cukup sebagai khalifah Allah di muka bumi dibekali dengan hidayah hawas, hidayah ilham, atau hidayatul aqli? Ternyata tidak, Pak. Belum cukup. Maka Allah berikan hidayah yang paling tinggi, yang disebut dengan the ultimate guidance, hidayah paling paripurna, yaitu apa? Hidayatud din wasyariah. Allah berikan kepada manusia hidayah yang terakhir dalam rangka mengemban misinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan hidayah agama dan syariat. Jadi kebutuhan terhadap agama itu jelas, Pak. Kalau orang barat hanya berkutat pada sampai sini saja, sampai akal saja. Dengan akalnya mereka mengira bisa melakukan apa saja. Ternyata akal pun bersifat nisbi, kebenarannya tidak mutlak, ya. Maka satu-satunya kebenaran yang mutlak, yang itu adalah petunjuk terakhir yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal, adalah hidayatud din wasyariah, petunjuk agama dan syariat. Makanya kita melihat, Pak, manusia itu apa komponennya sehingga keberadaan hidayatul adyan dan syara'i itu menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi manusia. Coba perhatikan ayat keempat surat At-Tin. Di situ Allah berfirman, wattini wazzaitun. Ayat pertama itu, ya, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, wa turis sinin, dan demi bukit Tursina. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman ini. Pada tiga ayat yang pertama ini, semua bentuk firman Allah itu adalah qasam, sumpah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan atas nama makhluknya, demi buah tin dan zaitun, demi bukit Tursina, demi kota Makkah, itu Allah. Kalau kita sesekali harus bersumpah, nggak boleh dengan mengatasnamakan makhluknya, tapi objeknya adalah Allah. Maka kalimat demi Allah itu berat, Pak. Demi Allah, wallahi, billahi, atau tallahi, ya. Ini kalau sesekali kita harus bersumpah dengan kalimat ini. Nggak boleh kita atas nama gunung, nggak boleh. Atas nama laut, demi ini, demi itu, nggak boleh. Sebagai makhluk, ya. Bagi Allah jaiz, karena dia khalik. Ketika objek dijadikan sumpah oleh Allah, buah tin, buah zaitun, bukit Tursina dan kota Makkah, menunjukkan apa kira-kira pelajaran yang dapat dipetik daripada itu. Karena stressingnya pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Kesempurnaan penciptaan Allah terhadap manusia itu bukan cuma-cuma, Pak. Perlu diraih, ya. Itu kasbian, perlu adanya kasab. Artinya tidak setiap manusia yang Allah ciptakan itu sempurna, karena pada ujung ayatnya disebutkan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu ke dalam derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan sekalipun. Kenapa demikian? Karena manusia itu nggak mampu meraih komponen untuk menggapai kesempurnaannya itu. Apa itu? Wattini wazzaitun. Ini identik dengan makanan, Pak. Para ahli tafsir menafsirkannya jasad.
yang perlu makanan ini. Artinya apa? Hal yang pertama yang perlu diperhatikan manusia untuk mendapatkan predikat ahsanut taqwim adalah memperlakukan jasadnya sesuai dengan arahan agama ini. Jadi diberikan kepada jasad itu yang halal-halal saja, Pak. Makanan dan minumannya, pakaiannya, terus semuanya. Sampai para ulama kita itu saking berhati-hatinya, tingkat ihtiyatinya sangat tinggi untuk terjebak ke dalam haram, bahkan yang subhat saja sudah dijauhi itu. Kalau ada rezeki yang masih abu-abu, Pak, ini haram atau enggak, subhat atau tidak, lebih baik kita tinggalkan daripada kita mengkonsumsinya. Kalau seseorang makan dari makan yang haram, bahkan yang subhat sekalipun, itu artinya sudah mengotori murni atau bersihnya jasad yang Allah berikan kepadanya. Sudah kotor. Apalagi kalau sering, apalagi kalau setiap hari, apalagi kalau tumbuh dan besarnya dengan mengkonsumsi yang tidak jelas statusnya. Berarti orang yang sempurna itu adalah orang yang memperlakukan jasadnya dengan memberikan hal yang bersifat halal saja. Yang kedua, wa turis sinin. Komponen yang kedua adalah ketika ini ditafsirkan oleh para tafsir dan demi Bukit Tursina, bagian kedua adalah akal manusia. Karena Bukit Tursina ini identik dengan syarat berbagai macam disiplin ilmu di tempat itu, Pak. Baik ilmu sejarahnya, mungkin juga biologinya, bahkan juga bapak-bapak yang pernah ke sana, Pak. Menurut kesan sebagian orang yang sudah ke sana, tempat yang terindah untuk menyaksikan matahari terbit di tempat itu. Dan di tempat itu hampir dipastikan para nabi di Bani Israel pernah melintas. Bahkan Nabi Musa alaihissalam 40 hari di bukit itu. Jadi bagian kedua yang diperhatikan manusia adalah akalnya. Kalau jasad perlu makanan dan minuman, akal kita perlu apa? Perlu ilmu pengetahuan. Makanya thalabul ilmi dalam Islam itu long life education, Pak, sepanjang hayat, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari sejak di ayunan sampai masuk liang lahat. Status wajib mencari ilmu jangan pernah Bapak berpikir akan habis ketika masuk usia pensiun, tidak. Selama hayat di kandung badan, selama itu pula kita masih berkewajiban mencari ilmu. Dalam rangka apa agama kita memotivasi kita? Memberdayakan akal. Nah, kalau orang barat tadi, Pak, hanya sampai sini saja, jasad dan akal, selesai mereka itu. Nggak pernah berpikir tentang sesuatu yang holistik, ya. Kalau Islam lebih daripada memandang manusia itu sekedar jasad dan akal, tetapi ada bagian lain. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman ini. Ditafsirkan oleh para ulama kita, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita tentang adanya komponen lain selain jasad dan akal. Apa itu? Ruh kita. Nah, ruh ini makanannya apa? Kalau jasad makanan itu, ya. Kalau akal ilmu, ruh kita makanannya apa? Taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang ahsanut taqwim itu badannya sehat, tumbuh dari hal yang halal. Akalnya penuh dengan berbagai macam ilmu. Ruhnya hidup karena ia senantiasa mendekatkan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hidayatul adyan wasyara'i ini ditangkapnya bukan dengan akal, apalagi dengan badan, ya. Untuk menangkap hidayah Allah dalam bentuk agama dan syariat itu lebih ditangkapnya dengan ruh kita. Maka jadilah manusia-manusia yang ruhnya hidup.
Sehingga disebutkan dalam keterangan hadis, Pak, banyak penghuni rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran seperti dihuni oleh orang mati. Jadi mati dan hidupnya orang, ya, menurut Islam itu bukan karena adanya napas, tetapi karena ruhnya yang hidup, ruhnya yang aktif. Ruhnya yang aktif itu apa? Orang yang ingin senantiasa bertaqarrub kepada Allah, adanya kecintaan, Pak, adanya kerinduan, sampai disebutkan barang siapa yang mendawamkan dirinya di masjid, maka itu salah satu barometer dari orang yang ruhnya hidup. Barang siapa yang keinginannya senantiasa untuk dekat dengan Al-Quran, itu adalah contoh orang yang ruhnya hidup. Atau orang yang senantiasa menambah kecintaannya kepada Rasulullah, Pak, itu adalah contoh orang yang ruhnya hidup. Maka jadilah manusia yang disebut manusia ahsanut taqwim, dan insya Allah terhindar daripada asfala safilin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.